Saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Saudara, meski Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia telah melakukan strategi untuk stabilisasi dan penguatan rupiah, namun rupiah terus berulang rontok ke level terlemah sepanjang sejarah. Pada Selasa pekan ini, saudara, rupiah baik dari JISDOR Bank Indonesia maupun di pasar spot ini menembus angka psikologis 17.500-an per dolar Amerika Serikat. Tekanan eksternal diduga masih menjadi pemicu pelemahan mata uang di pasar negara berkembang, termasuk rupiah. Konflik yang terjadi di Timur Tengah yang belum mereda memperbesar kekhawatiran pasar terhadap lonjakan inflasi global dan potensi suku bunga tinggi bertahan lebih lama di Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, saudara, sejumlah ekonom menilai pasar menyoroti meningkatnya tekanan terutama kondisi fiskal, likuiditas, dan ketidakpastian arah kebijakan pemerintah. Sedangkan untuk stabilkan rupiah, pemerintah akan aktifkan dana stabilisasi obligasi. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, Besok mulai jalan. Global, terutama konflik Timur Tengah yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Ketika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah. Kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan juga menguat. Kita lihat, saudara, bagaimana nilai jual rupiah fisik di perbankan yang kembali menembus level terendah terhadap dolar Amerika Serikat dengan tembus angka 17.600-an. Diambil dari situs falas sejumlah bank besar di Indonesia, saudara, ini terpantau nilai jual rupiah fisik kian tinggi alias mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Rabu 13 Mei 2026. Kurs Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia menunjukkan angka jual tertinggi di level 17.630 per dolar Amerika Serikat. Sementara angka beli BRI di 17.398 dan Mandiri serta BNI di 17.330 rupiah. Sedangkan Bank Sentral Asia atau BCA menawarkan nilai jual rupiah fisik di 17.590 per dolar AS dan beli di 17.390 rupiah. Sementara, saudara, nilai tukar rupiah dari JISDOR Bank Indonesia pada penutupan perdagangan Rabu kemarin akhirnya menguat tipis ke 17.496 setelah selama sepekan terus-menerus melemah. Pada 7 Mei ini rupiah masih berada di level 17.362 per dolar Amerika Serikat. Keesokan harinya pada 8 Mei tertekan ke 17.375, menembus angka 17.400-an pada penutupan Senin awal pekan ini dan kembali merosot ke 17.514 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 12 Mei 2025. Sementara, saudara, pergerakan rupiah di pasar spot yang terpantau dari situs Bloomberg juga tidak jauh berbeda. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, rupiah menguat ke level 17.461 per dolar AS setelah sehari sebelumnya anjlok di level 17.529. Pelemahan rupiah terus-menerus di pasar spot juga terjadi selama sepekan sebelumnya, di mana pada 7 Mei rupiah masih berada di level 17.333, turun ke 17.382 pada, maksud kami 17.375. Kemudian ada juga rontok di penutupan perdagangan Senin awal pekan di level 17.414. Saudara, nilai jual rupiah di perbankan mencetak rekor dengan menembus level 17.600-an per dolar Amerika Serikat. Sejauh mana pelemahan ini akan berdampak langsung ke masyarakat dan seberapa efektif
dana stabilisasi, obligasi Kementerian Keuangan, dan 7 strategi Bank Indonesia akan kembali membuat rupiah menguat. Kita bahas bersama Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wija, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Pak Wija, kita lihat kemarin pada perdagangan selain dari Gisdor dan juga pasar spot yang tentunya kita pantau tadi menguat, namun ini berbeda kalau kita pantau di penjualan rupiah secara fisik di perbankan atau bank spot ini tembus di 17.600-an per dolar Amerika Serikat. Menurut Anda, mengapa pelemahan rupiah ke level terendah sepanjang sejarah terus-menerus terjadi? Iya, harga jual US dollar di perbankan di pasar retail itu juga perlu kita pantau. Karena itu artinya nilai tukar yang fair menurut masyarakat retail itu segitu. Artinya di level itu pun masih laku. Jadi potensi US dollar semakin menguat ada. Nah, pelemahan ini ya merupakan efek dari beberapa hal yang sifatnya menurut saya domestik ya, lebih dominan. Yang pertama masih terkait dengan fiskal, di mana defisit potensi melebar, kita harus menerbitkan surat hutang dalam jumlah besar, padahal kita juga harus melakukan refinancing 880 triliun, dan pada saat yang bersamaan banyak negara juga membutuhkan utang. Jadi pasar surat utang dunia ini akan sangat didominasi oleh surat utang negara. Jadi tidak mudah menerbitkan surat utang dan terserah pasar, itu tantangan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek moneter. Balance of payment kita itu mengalami permasalahan struktural dan trennya itu akan mengarah kepada defisit. Nah, yang tidak kalah penting, Mas Yan, akhir-akhir ini kan MSCI mengeluarkan statement yang kemudian weight Indonesia itu diturunkan, yang potensi capital outflow-nya dari pasar modal itu bisa 3,4 miliar US dollar. Nah, ini yang menjadi bagian dari kalkulasi para pemain falas, termasuk investor dari luar. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya sebenarnya investor dunia usaha itu menunggu respon dari pemerintah yang tidak kosmetik, yang fundamental. Tetapi respon itu ditunggu hingga sekarang belum muncul. Yang keluar masih respon-respon yang menurut saya sifatnya sangat kosmetik. Kita bahas nanti bedah satu persatu ya terkait dengan penyebabnya. Namun sebelum kita terkait penyebab, kita juga perlu mengetahui apa risikonya. Karena memang kalau kita membaca begitu di media sosial terkait dengan pelemahan rupiah ini, seolah-olah masyarakat terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang worry, begitu khawatir dengan pelemahan rupiah, ada yang bilang santai saja. Karena memang kelihatannya memang belum berdampak langsung. Kalau kita lihat Pak Wija, risiko real apa yang akan dihadapi oleh masyarakat di depan mata jika pelemahan ini terus-menerus tidak terbendung? Ada banyak hal yang akan dihadapi oleh masyarakat, tapi yang paling konkret, yang pertama adalah harga BBM naik. Sebagian masyarakat belum terdampak karena mereka mengkonsumsi BBM subsidi. Nah, bagi yang mengkonsumsi BBM tidak bersubsidi, termasuk para nelayan, mereka harus berlayar dengan solar seharga 30.000 per liter. Tentunya ini mereka akan kesulitan karena kosnya terlalu tinggi untuk revenue yang sangat terbatas. Nah, bagaimana dengan BBM subsidi, LPG subsidi? Saya rasa daya tahan APBN kita itu terbatas, sehingga ada masa di mana subsidi itu juga akan direlaksasi. Minimal kalau kita berbicara BBM, Pertamax kemungkinan besar akan dinaikkan. Dan konsumen Pertamax ini kan cukup banyak, masyarakat kelas menengah. Jadi dalam waktu beberapa bulan ke depan, dampak kenaikan BBM itu akan semakin terasa. Dan yang juga kasat mata, Mas Ian, ini fluktuasi nilai tukar rupiah ini kan membuat dunia usaha, investor itu menahan untuk melakukan investasi, untuk ekspansi. Sehingga kalau kita dengar belum lama ini Apindo mengatakan 70% pengusaha tidak akan melakukan rekrutmen tahun ini. Itu adalah dampak dari fluktuasi nilai tukar ini. Nah, termasuk potensi PHK ya Pak? Potensi PHK, kemudian tidak ada rekrutmen baru, daya beli masyarakat turun. Ini hal-hal yang harus kita antisipasi yang akan terjadi dalam waktu beberapa bulan ke depan.
Oke, ada juga soal indikator apa saja sih sebetulnya yang membuat ini terus terjadi. Ada salah satu indikator kunci adalah soal neraca pembayaran ini Pak Wija. Meskipun secara data surplus, namun kualitas dolar yang masuk tidak jadi bahan pertimbangan. Karena ada dolar yang masuk dari aktivitas ekonomi nyata seperti ekspor dan juga pariwisata, jasa dan lain-lain. Namun ada juga dolar yang hanya dalam tanda kutip ini hanya singgah saja begitu seperti SVBI dan juga SBN Falas. Analisis Anda seperti apa Pak Wija? Ya betul. Kalau kita melihat balance of payment, memang potensi defisit terjadi dan tidak akan terlalu menganga bulan-bulan ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak dana asing falas masuk ke Indonesia. Tetapi dana masuk itu sifatnya numpang saja, tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah. Karena masuknya dalam surat-surat utang negara, dalam sertifikat falas Bank Indonesia, dalam mata uang asing. Jadi falas masuk ke Indonesia tidak ditukar dalam rupiah, kemudian suatu saat kalau sudah mature keluar lagi. Jadi dalam konteks penguatan nilai tukar rupiah itu tidak terdampak, walaupun ini memperbesar cadangan devisa. Jadi cadangan devisa meningkat, relatif secure, membuat investor lebih confident, tetapi dampak ke nilai tukar tidak ada. Berbeda ketika asing masuk ke SBN atau asing masuk ke SRBI atau masuk ke saham. Mereka kan harus melepas falas membeli rupiah untuk bertransaksi. Ini yang memperkuat nilai tukar. Oke, ada beberapa strategi Pak Wijaya yang memang dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Kita sebut saja ada BSF atau Bond Stabilization Fund dan juga ada 7 strategi yang disampaikan oleh Bank Indonesia terkait juga dengan penguatan rupiah. Sebetulnya ini seberapa efektif BSF yang akan diaktifkan oleh Menteri Keuangan ini terhadap stabilitas dan seberapa efektif juga 7 strategi BI terhadap penguatan rupiah secara fiskal apalagi yang perlu dibenahi. Kita bahas saja Pak Wijaya, tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lolos sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Cuaca berubah-ubah. Minum susu steril 7 kurma. Susu steril pilihan Alo Dokter. Karena susu steril ditambah kurma mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan jadi terlindungi. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Momen apapun bisa jadi nikmat bareng Indomie goreng. Bikin hidup senikmat Indomie goreng. Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, mineral alaminya terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Indis Ekonomi terus gerak kejar rezeki. Nyeri otot lagi. Minum Neoremasil. Andalanku juga, ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal ini. Nyeri keram kebas kesemutan, Neoremasil Neuro. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu. Ultraflu? Flu reda, tegas dengan kemasan baru. Pemerintah terus menghadirkan inovasi transportasi untuk rakyat. Melalui kereta khusus petani dan pedagang, distribusi hasil bumi kini lebih cepat, murah, dan efisien. Program ini tak hanya memperkuat rantai pasok nasional, tetapi juga membantu para pedagang dan petani meningkatkan pendapatan mereka. Bagaimana manfaat kereta khusus ini bagi masyarakat? Selengkapnya dalam Indonesia Bergerak, Kamis 14 Mei pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Saudara, nilai jual rupiah di perbankan tembus 17.600 per dolar Amerika Serikat. Kita kembali berbincang dengan ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Pak Wijaya masih bersama kami. Ya. Pak Wijaya, tadi kita membahas bagaimana nantinya strategi Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan ini akan efektif terhadap penguatan dan juga stabilitas rupiah. Namun sebelum itu, kalau kita melihat neraca transaksi berjalan, Pak Wijaya, selama 10 tahun terakhir selalu defisit kecuali tahun 2021 dan 2022. Artinya dolar yang kita hasilkan dari ekspor, jasa, pariwisata, dan juga lain-lain yang datang ke Indonesia dan juga aktivitas ekonomi nyata ini, apakah ini belum cukup? Apa yang perlu digenjot lagi, Pak Wijaya? Ya, kalau kita berbicara current account, itu kita memang punya permasalahan struktural. Yang saya maksud permasalahan struktural itu begini, kita semakin tergantung kepada ekspor komoditi. Sehingga penerimaan ekspor kita, volume ekspor kita itu naik turun. Tergantung harga komoditi, tergantung situasi ekonomi global. Jadi penerimaan dari ekspor naik turun. Tetapi kalau kita lihat komposisi import kita itu produk-produk consumer yang kita tidak mempunyai alternatif produk dalam negeri sehingga tergantung kepada produk impor dan trennya meningkat. Ada masa di mana surplus itu akan makin kecil. Padahal pada saat yang bersamaan kalau kita berbicara current account ada yang namanya primary income. Jadi spending yang kita keluarkan untuk membayar dividen, untuk membayar bunga, yang ini nilainya dari tahun ke tahun melejit. Belum lagi kalau Pak Wijaya, boleh mohon maaf saya potong terlebih dahulu. Kita akan saksikan terlebih dahulu informasi terbaru. Ini ada Presiden Donald Trump yang bertemu dengan Xi Jinping dan saat ini visual terbaru yang bisa Anda saksikan, saudara, di layar kaca Anda. Pertemuan ini merupakan direncanakan sebelumnya ataupun diagendakan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk bertemu Xi Jinping begitu terkait dengan kemungkinan mediasi antara Iran dan juga Amerika Serikat. Memang selama ini Tiongkok diminta untuk berperan dalam memediasi karena sebelumnya yang dilakukan oleh Pakistan untuk memediasi antara Amerika Serikat dan juga Iran soal negosiasi damai dan sejumlah poin-poin yang dikirimkan baik dari Amerika ke Iran maupun Iran ke Amerika Serikat belum menemukan titik temu. Diharapkan dengan masuknya Tiongkok terhadap negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa setidaknya begitu mengeluarkan hasil yang terbaik meskipun kemungkinan besar menurut sejumlah analis ataupun peneliti begitu menyebutkan bahwa dari kedua belah pihak kemungkinan besar tidak akan menyetujui seluruh poin yang diajukan, namun beberapa poin masih masuk akal untuk disetujui. Saudara, jika dilihat dari visual terbaru, Donald Trump menemui Xi Jinping tidak sendiri begitu. Ada beberapa pengusaha juga yang pengusaha internasional, pengusaha Amerika Serikat yang mendampingi, termasuk tadi tampak dari pengusaha besar yang berbasis di Amerika Serikat.
Saudara, itu tadi yang masih berlangsung saat ini pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping memang akan membahas sejumlah isu sensitif mulai dari perang Iran, perang dagang hingga permasalahan Taiwan begitu. Yang menjadi sorotan saudara, pertemuan ini digelar di saat manasnya perang antara Amerika Serikat dan juga Iran dan diharapkan memang Tiongkok bisa berperan dalam memediasi perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Saudara, kita kembali ke Sapa Indonesia Pagi dan membahas terkait dengan pelemahan rupiah yang dimana telah menembus 17.600 di perbankan. Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Wijayanto Samirin. Pak Wija masih bersama kami, tadi sempat terpotong terkait dengan stabilisasi rupiah. Pak Wija, pertanyaan selanjutnya terkait dengan strategi dari pemerintah. Kita ketahui bahwa untuk menstabilkan rupiah, Menteri Keuangan sebelumnya menyebutkan akan mengaktifkan Bond Stabilization Fund. Apakah menurut Anda ini akan efektif? Ini yang saya sebut dengan solusi kosmetik ya, karena ini tidak akan menjawab menjawab masalah yang sesungguhnya. Kalau kita berbicara bond stabilisasi fund, pertama adalah dananya dari mana? Pemerintah tidak mempunyai dana. Jangan-jangan untuk mengumpulkan dana bond stabilisasi fund, kita menggunakan dana hasil penerbitan SBN. Yang kemudian digunakan untuk menstabilisasikan nilai jual SBN. Penerbitan SBN itu sendiri sudah menekan harga pasar SBN. Jadi menurut saya ini bukan sesuatu hal yang akan memberikan solusi yang konkret. Jadi ini sifatnya kosmetik. Belum lagi Mas Yan, kita berusaha bermain untuk menjaga harga pasar obligasi itu tidak mudah. Salah-salah justru ini akan dimanfaatkan oleh investor pemegang SBN untuk melakukan exit at profit. Begitu. Jadi justru hati-hati ketika ini coba diterapkan, bukannya menarik investor untuk masuk, tetapi ini menjadi pintu bagi investor untuk keluar. Jadi menurut saya harus hati-hati. Karena core dari permasalahan kan sebenarnya masalah fiskal, masalah BOP, masalah kepastian kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi harus mengarah ke sana kalau ingin mendapatkan menghasilkan solusi yang fundamental. Berarti masih banyak resiko begitu ketika memang terkait BSF ini diaktifkan. Tadi Pak Wija berbicara soal sisi fiskal. Apalagi sih sebetulnya Pak yang masih perlu dibenahi, utamanya jika melihat defisit APBN pada kuartal pertama ini mencapai 240 triliun. Dan ada juga keseimbangan primer yang juga defisit 95 triliun Pak. Iya, yang saya akan sampaikan adalah hal yang sudah sering disampaikan oleh para ekonom sebelumnya. Yang pertama adalah menunda dan melakukan rasionalisasi spending yang sebenarnya tidak urgent, besar tetapi bisa ditunda. Apakah itu MBG, KDMP. Kemudian yang kedua, kita itu akan menghadapi permasalahan besar terkait dengan subsidi BBM. Walaupun tadi Xi Jinping bertemu Trump, saya tidak yakin harga minyak itu akan serta-merta turun. Ini harga minyak di atas akan cukup panjang dan dana pemerintah dalam Pertamina tidak memadai untuk memberikan subsidi di level seperti sekarang ini. Jadi ada baiknya pemerintah sudah mulai melakukan upaya reformasi subsidi. Mengubah dari subsidi universal, subsidi barang ke subsidi targeted, subsidi orang, pernah saya bahas di Kompas TV. Seluruh subsidi itu dikonsolidasi, kemudian diberikan dalam bentuk uang, cash, atau dalam bentuk poin kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan masyarakat bisa membelanjakan hanya untuk produk-produk yang disubsidi tersebut. Dengan teknologi yang kita miliki saat ini sangat memungkinkan. Karena ada begitu banyak subsidi, Mas Yan. Apakah itu pupuk, minyak goreng, kemudian BBM, LPG, listrik, kemudian program-program kesehatan, ini perlu dikonsolidasi dalam satu sistem. Jadi seseorang bisa jadi menerima seluruh subsidi itu, atau menerima satu atau dua, gitu ya. Dan setiap bulan mereka menerima transfer dalam bentuk poin ataupun transfer dalam bentuk cash. Dan ini dimanfaatkan hanya
untuk produk-produk yang disubsidi. Kalau kita tetap mempertahankan hal seperti saat ini, maka pemerintah mengeluarkan banyak biaya dengan sasaran yang rendah. Perkiraan saya 30%, 40% subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Jadi ini sayang sekali pada saat pemerintah tidak mempunyai keleluasaan fiskal. Oke, berarti yang jadi concern juga yang perlu dilakukan oleh pemerintah ada terkait dengan reformasi subsidi. Kita melihat juga tadi ada subsidi BBM yang perlu juga dikaji ulang karena memang banyak yang menyebutkan juga, Pak Wijaya, bahwa ini tidak tepat sasaran, banyak yang ekonominya tengah di atas begitu tapi tetap menikmati subsidi dari pemerintah. Terima kasih Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, Pak.